disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang, ia menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu,
mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Kami kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Terhadap kami, semua seteru kami mengangakkan mulutnya. Kejut dan jerat menimpa kami, kemusnahan dan kehancuran. Air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung, aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku. Kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku.
Engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku. Ya Tuhan, berikanlah keadilan. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka, ya Tuhan. Segala rancangan mereka terhadap aku. Percakapan orang-orang yang melawan aku. Dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amatilah duduk bangun mereka. Aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka. Ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka. Kiranya kutuk-Mu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita membahas kitab Ratapan pasal 3. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat Yeremia mengalami masa kelam, pengharapannya diperkuat oleh kepastian bahwa Tuhan yang selama ini setia kepadanya akan terus setia. Yeremia sudah melihat penghukuman Tuhan dan juga kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Pada masa penghukuman, Yeremia bisa tetap bergantung kepada kasih Tuhan, sama seperti pada masa kemakmuran. Ia telah memperingatkan berulang-ulang kepada Yerusalem dan penduduknya tentang penghakiman Tuhan yang akan datang. Yeremia melihat secercah harapan dalam semua proses pembentukan penghajaran Tuhan karena dosa Yerusalem dan penderitaan yang akan dialami bangsanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan bersedia merespon dengan pertolongan bila kita datang kepadanya, bertobat dan meminta tolong. Tuhan akan mengampuni, sebab kasih setia dan belas kasihan Tuhan lebih besar daripada setiap dosa. Dan Tuhan menyediakan, menjanjikan pengampunan bagi orang yang hancur hati datang kepadanya dan bertobat. Yeremia mengenal benar kesetiaan Tuhan dari pengalaman-pengalaman hidup pribadinya. Tuhan berjanji bahwa hukuman akan mengikuti ketidaktaatan, tetapi Tuhan juga berjanji bahwa akan ada pemulihan dan berkat pada masa depan. Dan Yeremia tahu bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Sebab itu kita diajar untuk percaya akan kesetiaan Tuhan setiap hari, sehingga kita yakin bahwa janji luar biasa Tuhan itu pasti ada. Masa depan sungguh ada, dan harapan kita tidak akan hilang selama kita hidup taat setia kepada kehendak Tuhan. Ayat 27-33 mengenai memikul kuk berarti bersedia menerima proses didikan Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup ini. Ini mencakup beberapa faktor, yaitu setiap hari merenungkan firman Tuhan sehingga tahu apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, memiliki hati yang rendah, penuh pertobatan. Yang ketiga,
penguasaan diri waktu menghadapi segala keadaan. Yang keempat, sabar dan sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Tuhan. Ya, sebab segala sesuatu Allah turut bekerja dalam hidup orang-orang yang mengasihinya. Ayat 30 adalah seruan memberikan pipi, mengingatkan kita bahwa kadang Tuhan meminta kita untuk sanggup menghadapi kritikan, hal-hal buruk, bahkan kekerasan demi maksud Tuhan terlaksana. Tetapi hal ini jangan pernah digunakan untuk membenarkan penderitaan yang berkelanjutan dari sesama kita, misalnya KDRT dan lain sebagainya. Bukan itu maksudnya. Ayat 39 sampai 42 penggambaran orang tua memberikan disiplin kepada anak-anaknya agar berperilaku yang benar. Demikian Tuhan memberikan disiplin kepada Yehuda untuk menghasilkan cara hidup benar dalam pertobatan, sehingga hidupnya sebagai ibadah yang sejati dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu kita jangan mengeluh kalau Tuhan mendisiplin kita melalui teguran, melalui ajaran, melalui proses hidup. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan bersedia untuk berubah, tambah hari, tambah serupa dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus mengizinkan proses teguran pembentukan Allah supaya menghasilkan perubahan perilaku dalam hidup kita. Tambah hari, tambah menyenangkan hati Tuhan. Ayat 52 sampai 57. Pada suatu saat dalam pelayanannya, Yeremia harus dilemparkan ke dalam sebuah sumur kosong dan dia ditinggalkan di sana dengan tujuan agar dia mati di dalam sumur itu. Yeremia 38 ya. Namun Tuhan menyelamatkannya. Yeremia menggunakan pengalaman hidup ini sebagai gambaran kepada bangsa itu yang sedang tenggelam di dalam kubangan dosa. Jika mereka berpaling kepada Tuhan, bertobat, berharap sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dan menyelamatkan kita. Saudara, demikian pengalaman dari Yeremia menjadi contoh buat kita. Kalau kita diproses Tuhan, itu berguna buat diri kita sendiri dan juga untuk tujuan kita dapat bersaksi kepada banyak orang tentang proses pembentukan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup orang percaya itu berguna. Tuhan Yesus memberkati.